Tuh. Sabar itu al-man'u wal habsu. Betul. Sabar itu apa? Menahan, mencegah, menahan diri. Nah, itu namanya sabar. Sabar itu menahan dan mengontrol, mengendalikan diri, itu namanya sabar. Menahan, mencegah, ya. Itu namanya sabar. Adapun yang dimaknai sabar di dalam istilah syariat kita adalah yaitu apa? Mengendalikan dan menahan diri dari segala bentuk hal yang masuk dalam kategori berkeluh kesah, baik itu sifatnya lisan maupun perbuatan. Ya, baik itu sifatnya lisan ataupun perbuatan ataupun mungkin i'tikad di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا الحاضرون أعزكم الله حاضرين kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jal yang sampai dengan petang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melaksanakan dan menunaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan menuntut ilmu. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menerima amal kebaktian kita, amal saleh kita, salat maghrib berjamaah kita, dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita dimudahkan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Kita mohonkan pula kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla agar Ia menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya semakin tunduk hati kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang dengannya semakin lembut hati kita, semakin khusyuk dan tunduk kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala bentuk ketidakbermanfaatan dalam ilmu. Satu di antaranya ilmu hanya sebatas dijadikan sebagai wawasan dan wacana semata, namun minim dari aplikasi atau pengejawantahan dari tuntutan dari ilmu tersebut. Ikhwatal iman a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus wa karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid bidallahu ta'ala. Dan kita di malam hari ini sampai kepada pembahasan terkait dengan makna sabar dan hakikat sabar. Ya. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan faidah muhasabatun nafs dan juga sabar. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi di subbabnya terkait dengan makna dari kata sabar. Dengan kita mengetahui definisi, dengan kita mengetahui ta'rif sebuah kata atau sebuah kalimat, maka kita akan dimudahkan insyaallah untuk mengamalkan perkara tersebut, dan dengannya kita akan mengetahui segala bentuk konsekuensi dan segala hal yang bertolak belakang dengan perkara tersebut. Makanya pentingnya kita mengenal dan mengetahui definisi yang benar. Pentingnya kita mengenal dan mengetahui terkait dengan definisi yang benar. Baik, ikhwatul iman a'azzakumullah, kata sabar itu sendiri adalah merupakan perkara yang sudah masuk di dalam
lingkup bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Sudah ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan itu adalah merupakan kalimat yang tak terhitung dari lisan kita berapa kali kita mengucapkannya. Artinya kalimat ini bukanlah kalimat asing, kalimat yang sudah familiar di setiap lisan dan telinga kita. Baik, apa yang dimaksud dengan kata sabar itu? Apa yang dimaksud dengan kata sabar? Gimana Bapak? Ada yang mau memberikan ilmunya kepada kita? Sabar itu sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Nah, sabar untuk menahan diri agar tidak mengucapkan gitu ya, itu termasuk sabar juga. Nah, tidak menahan diri untuk menjawab itu juga sabar. Sabar. Betul. Sabar itu al-mam'u wal habsu. Betul. Sabar itu apa? Menahan, mencegah, menahan diri. Nah, itu namanya sabar. Sabar itu menahan dan mengontrol, mengendalikan diri, itu namanya sabar. Menahan, mencegah, ya. Itu namanya sabar. Adapun yang dimaknai sabar di dalam istilah syariat kita adalah yaitu apa? Mengendalikan dan menahan diri dari segala bentuk hal yang masuk dalam kategori berkeluh kesah, baik itu sifatnya lisan maupun perbuatan. Ya, baik itu sifatnya lisan ataupun perbuatan, ataupun mungkin i'tikad di dalam hati. Nah, itu. Jadi sabar itu menahan ruang lingkupnya hati, lisan, dan perbuatan. Gitu ya, menahan gejolak hati, menahan dorongan lisan untuk berbicara, dan mengendalikan serta menahan anggota badan. Itu namanya ruang lingkup sabar itu 3 hal tadi: hati, lisan, dan perbuatan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menahan hati atau menahan jiwa, menahan lisan dengan cara apa? Dengan cara apa Pak? Ya, menahan jiwa, menahan hati dari berkeluh kesah yang itu mengekspresikan akan ketidakridhaan, akan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, gitu ya. Lisan dicegah dan ditahan untuk tidak bertutur kata kecuali yang Allah ridhokan, yang Allah ridhoi kalimat itu, gitu ya. Jadi jiwa ditahan untuk tidak memiliki perasaan yang hal itu mengekspresikan akan ketidakridhaan terhadap ketetapan Allah. Lisan ditahan untuk tidak berucap dan bertutur kata kecuali yang Allah ridhoi, dan anggota badan pun dicegah serta ditahan dan dikendalikan untuk tidak berbuat segala sesuatu yang mewujudkan atau mencerminkan akan ketidakterimaan terhadap ketetapan Allah Taala. Semisal apa? Contohnya apa? Ya kalau fisik misalnya cuma mukul-mukul wajah gitu ya, menyobek-nyobek baju, teriak-teriak, guling-guling gitu ya. Hal-hal semisal itu, atau mungkin dengan ya mengunduli rambut, bahkan membiarkan mungkin rambut jadi berantakan, terurai gitu ya. Sekali lagi, itu adalah ekspresi-ekspresi yang ditahan dan dikontrol serta dikendalikan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, sebagian ulama mendefinisikan atau mengenal, mentarif dan mengenalkan kepada kita sikap sabar itu, yaitu dengan cara apa? Dengan definisi apa? Itu mencegah dan menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji. Singkatnya itu ada sebagian ulama yang mendefinisikan itu. Jadi sabar itu artinya apa? Menahan dan mencegah diri dari terjatuh ke dalam segala sesuatu yang tidak baik dan tidak terpuji. Baik tadi dari segi apa? I'tikad hati misalnya,
i'tiqad, keyakinan, atau dari segi ucapan dan juga atau dari segi perbuatan, gitu ya. Dan juga ada yang mendefinisikan bahwasanya sabar itu adalah merupakan kekuatan dalam jiwa seseorang. Jadi kalau di apa namanya sabar itu bisa juga menjadi salah satu indikator kekuatan jiwa seseorang. Ya, kekuatan jiwa seseorang, karena memang nggak semua orang sanggup dan bisa. Walaupun mungkin fisiknya kuat, fisiknya apa namanya kuat dan besar misalnya ya, bahkan mungkin dia pandai dalam disiplin ilmu bela diri misalnya. Namun ketika dia tidak bisa mengontrol dan mengendalikan diri, maka sejatinya itu bukanlah orang yang kuat, bukan orang yang kuat. Karena esensi dari sabar, dari kekuatan itu sejatinya adalah mengontrol dan mengendalikan diri. Kekuatan itu ada di situ. Makanya tidak heran kalau baginda Nabi SAW bersabda apa? Ya, laisa syadidu bisuru'ah. Orang yang kuat, yang hebat itu bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang pandai bela diri atau semisalnya, bukan. Akan tetapi yang kuat itu kata Nabi apa? Man yamliku nafsahu 'iddal ghadab. Orang yang sanggup memiliki atau orang yang mampu mengendalikan jiwanya, dirinya ketika dia sedang marah. Ya, ketika dia sedang marah namun dia menguasai dan mengontrol diri, nah itulah orang yang kuat. Maka sejalan dengan itu di sini disebutkan bahwasanya sabar itu adalah merupakan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa. Jadi indikator kekuatan seseorang itu dilihat dari seberapa kuat dia mampu bersabar. Seberapa kuat dia mampu bersabar. Dan tentu kalau kita melihat dengan kondisi bagaimana ya, contoh dari orang-orang yang sabar ya, di zaman sekarang dan di era sekarang akan sangat mudah kita melihat ya, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sana yang luar biasa sedang mengalami musibah yang begitu besar, yang mungkin suatu hal yang udah di luar nalar ya, di luar nalar itu. Ada makhluk yang sampai tega berbuat seperti itu gitu ya. Fisiknya manusia namun dalamannya, hatinya, jiwanya bukanlah manusia. Ya, bukanlah manusia. Yang sampai tega dengan anak kecil, dengan anak bayi, dengan anak ya, tidak malu dengan seragamnya gitu ya. Tidak malu dengan senapan yang ditentengnya. Tidak malu dengan nama besarnya, menurut dia kan memiliki nama besar. Gak malu dengan itu semua. Ya, bukan manusia ya. Bukan manusia. Fisiknya saja, casingnya saja manusia namun isinya waliyadzubillah iblis ya. Nah, semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menolong dan membantu saudara-saudara kita di Palestina, mengokohkan dan menguatkan mereka, memenangkan mereka dan menjadikan mereka sebagai pribumi dan tuan rumah di negeri mereka sendiri. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla membinasakan dan menghancurkan, memporak-porandakan ya sebinas-binasanya ya, bangsa Zionis Yahudi la'anahumullah. Amin Allahumma. Baik. Nah, ini adalah merupakan bentuk dan contoh dari kekuatan, yaitu apa? Mampu bersabar. Mampu bersabar. Jadi indikator kekuatan itu adalah sabar, mampu menahan dan mengendalikan diri. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, ada sebuah ungkapan yang menarik ya dari salah seorang ulama salaf. Ya, Imam Al-Junaid mengatakan begini. Sabar itu adalah tajarru'al muru'ah ay mirarah min ghairi ta'abbus. Ya. Tajarru'al muru'ah mirarah min ghairi ta'abbus. Sabar itu adalah menenggak minuman yang getir, yang pahit dengan tanpa memperlihatkan ekspresi wajah yang bermuka masam gitu.
Oh ini kalimatnya dalamnya. Jadi meminum, pernah minum ini Pak, minum apa? Jamu yang pahit itu. Brotowal. Ekspresi wajah kita akan terlihat ya dari wajah kita, minuman yang diminum itu pahit atau manis itu ya. Orang yang sabar kata beliau mampu mengendalikan ekspresi wajah itu walaupun minuman yang ditenggaknya pahit. Sangat getir minumannya, namun tidak terlihat di wajahnya itu ekspresi kepahitan dan kegetiran. Pandai menyimpan dan menyembunyikan gitu ya. Itulah sabar. Salah satu dari indikator sabar kan. Ya. Begitu, Masya Allah. Jadi sanggup mengontrol, mengendalikan. Jadi terkesan dari luar seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada apa-apa, seperti air yang tenang aja mengalir. Padahal mungkin dia sedang menghadapi musibah, sedang menghadapi segala sesuatu yang. Namun dari lisannya, dari sikapnya, bahkan sampai dari mimik wajahnya saja tidak memperlihatkan dia sedang berada dalam kondisi kegoncangan gitu ya. Seperti itu kan, sanggup dan pandai mengontrol dan mengendalikan. Ya, itu orang yang kuat, dan dia adalah salah satu dari indikator orang itu memiliki apa? Kesabaran. Memiliki kesabaran. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya Dhunnun al-Misri rahimahullah berkata, "Wa taba'ud 'anil mukhalafat." Ya. Salah satu dari indikator seseorang itu memiliki sifat sabar adalah ketika dia menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menyelisihi syariat. Ya, dia mengendalikan dan mengontrol dirinya untuk tidak terjatuh kepada segala sesuatu yang masuk dalam kategori apa? Menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat. Ya. Dengan kata lain, dalam kondisi ya wasukunu 'inda tajarru' ghasasul baliyah kata beliau, yaitu dan dia sanggup tenang gitu ya. Ketika dia sedang meminum atau ya, meminum minuman musibah, dia sangat tenang ya, seperti itu. Wa idharul ghina wa hululil faqri ya bisahatil ma'isha, dan ia pun memperlihatkan seolah-olah dirinya itu adalah seorang yang tidak ada masalah, dia berkecukupan gitu ya, padahal sedang dalam kondisi ya dilanda bala dan musibah. Luar biasa, berat ya untuk hal seperti ini tuh perjuangan. Makanya sabar itu pahalanya apa? Nughairi hisab, pahala yang tanpa batas, unlimited pahalanya, unlimited. Pahala yang Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang sanggup sabar itu pahala yang tanpa batas. Ya, karena memang amalannya berat, ya, sanggup memperlihatkan sesuatu yang nampak terkesan baik-baik saja gitu ya, padahal dia sedang digoncang gitu ya jiwanya, luar biasa. Ini perjuangan. Baik. Dan juga dikatakan sabar itu adalah huwal wuquf 'al bala bi husnil adab. Bahasa sederhananya mampu berdamai dengan musibah. Mampu berdamai dengan musibah. Jadi tidak menjadikan musibah itu sebagai sesuatu yang yang pahit lagi. Dia sudah mampu berdamai dengan musibah. Itu orang yang sabar. Ya Allah ya Rabbi ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ya sifat orang-orang yang sabar ya. Sifat orang-orang, karena memang bekal dalam menghadapi hidup itu ya cuma dua, yaitu apa? Sabar dan syukur. Cuma dua bekal itu. Sabar dan syukur. Sabar
ketika ditimpa musibah, syukur ketika mendapatkan anugerah atau nikmat. Itu hanya dua modal hidup. Sabar, syukur, sabar. Tidak bisa kita tanggalkan salah satunya, nggak bisa. Harus seiring sejalan. Ibarat kata dua sayap burung ya. Yang burung itu tidak akan mampu terbang kecuali dengan memiliki dua sayap yang seimbang. Dan dua sayap dalam kehidupan kita itu apa? Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Ya, terkadang seseorang sanggup sabar ketika ditimpa musibah, namun tidak sanggup bersyukur ketika diberikan kelapangan. Ada manusia begitu. Ditimpa musibah, ditempa musibah, dia sanggup bersabar. Dikasih sedikit kelapangan, dikasih keluasan, lupa diri, lupa daratan, gitu ya. Akhirnya tumbang dengan ujian berupa kemudahan kelapangan, kesehatan. Pun juga ada sebaliknya, ya. Mungkin diberikan kelapangan, dia sanggup bersabar, tapi ketika dikasih sedikit kegoncangan, kesulitan, dia pun apa? Tumbang. Dan jadi dua hal ini harus seiring sejalan, karena yang namanya kehidupan ya tidak lepas dari dua hal ini. Dan kedua-duanya ini adalah merupakan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik kesusahan, baik kelapangan, itu adalah dua-duanya ujian. Makanya bekal sabar dan syukur itu adalah bekal yang niscaya harus kita miliki. Bekal niscaya yang harus kita miliki. Dan itu harus terus dipupuk. Harus terus dipupuk. Ya. Dipupuknya dengan cara apa? Itu dengan cara meningkatkan kualitas amal kita. Dengan kita sering mengerjakan amal ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dipupuknya itu dengan cara itu. Dengan cara kita semakin taat kepada Allah, maka seiring dengan itu insya Allah kualitas sabar dan kualitas syukur kita akan semakin baik, Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga terkadang didefinisikan ya, sabar itu adalah seorang yang memperlihatkan kecukupan, ketegaran, kekuatan ketika musibah melanda dengan tanpa memperlihatkan keluh kesah. Dengan tanpa memperlihatkan keluh kesah. Pertanyaannya, boleh nggak kita berkeluh kesah, Pak? Boleh nggak berkeluh kesah? Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh berkeluh kesah. Secara mutlak boleh kita berkeluh kesah? Boleh. Secara mutlak berarti kita bisa berkeluh kesah kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, gitu. Secara mutlak boleh berkeluh kesah. Baik, kita lanjutkan. Ada sebuah hal yang menarik di sini diangkat oleh beliau ketika ada seseorang yang dia mengeluhkan akan kondisi dirinya yang sedang diterpa dengan bala, diterpa dengan musibah. Lalu dia mengeluhkan kondisi dirinya itu kepada seseorang. Ya. Lalu apa reaksi orang tersebut ketika ada yang berkeluh kesah dengan kondisi dirinya, bahwasanya dia sedang menghadapi ini. Apa yang dinasihatkan orang tersebut? Kalimatnya menarik. Ya. Kata beliau gini, syakawta man yarhamuka ila man la yarhamuka. Sejatinya keluh kesah kamu itu adalah kamu sedang mengadukan zat yang sangat menyayangi kamu kepada seseorang yang tidak sayang sama kamu. Paham maknanya, Pak? Ketika kita berkeluh kesah akan kondisi diri, misalnya musibah yang menerpa kita, lalu kita sampaikan keluh kesah diri kita kepada seseorang. Sejatinya kata beliau ini adalah orang itu telah sedang mengeluhkan zat yang sangat sayang kepada dia, diadukan kepada seseorang yang gak punya sayang sama dia, itu gak sayang sama orang tersebut. Pak, maksudnya Pak, paham ya? Dia sedang mengeluhkan kebijakan Allah kepada dia,
dikeluhkan kepada manusia. Allah maha sayang sama kita, sehingga dengan bentuk kasih sayang Allah itu satu diantaranya dengan memberikan bala, dikasih ujian, dikasih coba. Ya, jangan salah paham dengan konsep ujian ya. Jangan salah paham dengan konsep ujian. Ujian itu adalah salah satu dari indikator Allah itu sayang sama hambanya. Ya, jangan salah paham dengan ujian. Ujian itu adalah sekali lagi dia salah satu indikator ketika Allah itu sayang sama hambanya. Ya, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata baginda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, Allah akan uji kaum tersebut. Jadi salah satu konsep atau salah satu dari indikator cintanya Allah kepada hambanya adalah dengan Allah menurunkan ujian. Dan itu logis masuk akal. Logis masuk akal. Ya. Logis masuk akal. Jangan jauh-jauh lah misalnya. Kita di rumah saja misalnya. Ya. Atau di sekolah lah misalnya guru ya. Kepada mereka orang yang murid-murid yang disayang, murid-muridnya baik. Maka dia akan memberikan tambahan materi yang dari kacamata siswa mungkin ini tugas gitu ya. Oh, dikasih tugas tambahan. Tapi dalam perspektif guru agar si murid ini jauh lebih paham terhadap materi itu. Paham ya? Kalau dalam bahasa kita di sekolah namanya pengayaan gitu ya. Jadi ada murid yang di kelas pinter nih muridnya, bagus. Kalau dikasih pelajaran umum standar dengan yang lain, kasihan ini murid. Karena kemampuan dia udah lebih dari yang lain. Kalau disamakan dengan yang lain, kasihan. Harusnya dia jauh lebih hebat dari itu. Maka si guru akan ngasih soal tambahan. Itu peraturan di sekolah itu begitu. Dikasih namanya pengayaan. Dikasih soal tambahan. Mungkin dari kacamata siswa, gurunya nih nggak sayang apa sadis nih gitu ya. Kok ngasih soalnya beda nih, yang lain dikasih soal 1 tambah 1, 2 tambah 2. Kok saya dikasih soal 10 kali 10 misalnya, ada perkalian dan tambahan, sederhananya begitu. Karena guru tahu dia bisa. Ini kalau dikasih tambah-tambahan dengan yang lain, kemampuannya tidak akan keluar, tidak akan terasah dan tidak akan hebat anak ini. Di sekolah itu diperlakukan begitu. Kalau bahasa kurikulumnya namanya diferensiasi, ada perbedaan antara satu siswa dengan siswa yang, karena guru tahu ini kalau dikasih kurikulum yang sama, kasihan, seharusnya dia udah melesat seperti Habibie, tapi kalau dikasih kurikulum standar ya jadi gitu-gitu aja, nggak ada bedanya. Seperti itu konsepnya. Begitu pun Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Allah tahu ini sanggup nih dikasih. Karena Allah ingin hamba ini lebih lagi kualitasnya, lebih naik lagi. Tidak di level itu gitu. Tidak di level itu. Allah ingin hamba ini jauh lebih naik lagi levelnya. Ingin supaya hamba ini naik kelas. Maka dikasih ujian. Supaya dia naik kelas terus. Sampai nanti kelak akhir hayat dan masuk ke dalam surga yang jauh lebih tinggi statusnya dengan yang lain. Maka Allah kasih ujian, logis masuk akal. Nah, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kembali ke konsep definisi ini. Ketika ada orang yang mengeluhkan tadi terkait dengan kondisi ujian yang menerpa dia, lalu dia menasehati, sejatinya kamu itu sedang mengeluhkan Allah, mengadukan Allah kepada makhluk. Allah sedang menguji kamu, itu adalah indikasi Allah sayang sama kamu. Diadukan kepada makhluk yang nggak punya rasa sayang sedikit pun istilahnya sama kamu. Jadi artinya ini wasiat kepada kita, nasihat untuk tidak bermudah-mudah gitu ya. Kalau sedang ditempa musibah, ujian, tidak bermudah-mudah untuk curhat, berkeluh kesah, apalagi zaman sekarang curhatnya di medsos ya, sehingga antero penjuru dunia tahu.
Ya, minimal orang yang nyimpen nomor handphonenya tahu lah ya di status di WhatsApp-nya. Sedang ada masalah nih kayaknya nih, hati-hati. Itu salah satu dari konsep ketidaksabaran, berkeluh kesah. Ya, hati-hati dengan status itu, Pak ya. Status WhatsApp itu hati-hati. Jangan sampai mencerminkan justru malah dia sedang mengadukan Allah. Mengadukan zat yang sangat sayang sama dia. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kalau begitu bagaimana konsep ketika kita kan hati kita tuh lemah dan kapasitas kita, diri kita itu kan juga boleh dibilang kita punya batas, punya limit. Terkadang kalau keluh kesah itu tidak keluar dari diri kita mungkin terasa beban itu berat. Bagaimana solusinya? Para nabi al-anbiya ya alaihi wassalatu wassalam, mereka telah memberikan kepada kita tuntunan bagaimana cara yang baik dalam kita berkeluh kesah ketika menghadapi musibah. Ketika menghadapi musibah, bagaimana cara yang baik ketika kita menghadapi musibah berkeluh kesahnya? Disebutkan Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yusuf ayat ke-86, surah Yusuf ayat 86, terkait dengan ucapannya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Cicak. Ya, kita kembali. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam yang kita kenal dan kita tahu ujian yang menerpa beliau ya. Salah satu dari ujian yang menerpa beliau adalah dengan apa? Ujian yang menerpa Nabi Ya'qub alaihissalam apa? Sakit. Ya, di ayat-ayatnya sakit. Kenapa? Oh, yang sakit itu Nabi Ayub. Ya, Nabi Ya'qub juga akhirnya diuji dengan sakit ya, karena matanya beliau alaihissalam buta karena saking sedihnya bala yang menimpa beliau. Kenapa? Ya, putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang oleh saudara-saudara. Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, nama lain beliau siapa? Israel. Kayaknya jangan mencela nama Israel, karena Israel itu nama Nabi Ya'qub. Yang kita cela siapa? Yahudi, bukan Israel, karena Israel itu nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub beliau punya nama lain Nabi apa? Israel. Maka disebut keturunan beliau jadi Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub. Ketika beliau menghadapi musibah besar, bagaimana tidak besar musibah, kehilangan putra kesayangan, ya, hilangnya, dibuang, yang kecil kemungkinan bisa kembali gitu ya, kecil kemungkinan bisa kembali, udah hilang aja gitu. Apa yang beliau lakukan? Allah abadikan keluh kesah beliau ini di dalam firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kata beliau, sesungguhnya saya ini mengeluhkan, mengadukan keluh kesah kesusahan saya ini dan juga kesedihan saya ini hanya kepada Allah. Jadi tempat curhat itu siapa? Allah. Itu yang dicontohkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ketika menghadapi musibah, menghadapi bala,
intensitas ibadah kita harus semakin meningkat. Yuk, kita keluh kesahkan apa yang menimpa kita kepada siapa? Allah. Lebih semangat lagi dibangun di sepertiga malamnya, lebih semangat lagi dalam kita ruku dan sujudnya, ya, lebih semangat lagi dalam beramal salih. Keluh kesahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dan juga ucapan beliau fasabrun jamil, fasabrun jamil. Sabar yang jamil, sabar yang indah. Gitu ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, beliau pun ya mencontohkan kepada kita, ya berkeluh kesahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, saya mengadukan lemahnya diri saya kepadamu ya Allah. Saya mengadukan lemahnya diri saya kepadamu ya Allah. Gitu ya. Jadi artinya keluh kesah itu pada dasarnya adalah diperbolehkan karena memang kita manusia, hati manusia. Namun alamat berkeluh kesahnya yang tepat. Jangan sampai salah alamat dalam kita berkeluh kesah. Jangan sampai salah alamat. Dan ketika seseorang berkeluh kesah kepada Allah, itu tidak menafikan kesabaran. Bahkan dia masuk kategori orang yang punya indikator kesabaran karena dia berkeluh kesahnya sama Allah, tidak kepada yang lain. Ya. Jadi ketika seseorang mengadukan dirinya berkeluh kesah kepada Allah atas musibah dan bala yang menimpanya, orang tersebut tidaklah dikategorikan orang yang tidak sabar. Tidak sabar, bukan seperti itu. Ya, karena Nabi mencontohkan seperti itu. Demikian pula dalam Al-Quran diabadikan terkait dengan kisah Nabi Ya'qub misalnya, ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jenis keluh kesah yang kedua, nah ini yang yang terlarang. Jenis keluh kesah yang kedua yang terlarang, yaitu ketika ia berkeluh kesah dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan ekspresi dari dirinya, gitu, yang itu jelas bertolak belakang dengan sifat sabar. Tadi contohnya ya dengan panjang status itu ya, nulis di statusnya yang mengekspresikan akan kegalauan, kegundah-gelanaan gitu ya, ketika ia mendapatkan bala dan musibah. Hati-hati. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Kemudian di sini disebutkan terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Bukhari, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Tidaklah, kata Nabi SAW, tidaklah seseorang Allah anugerahkan suatu anugerah yang lebih baik daripada anugerah dia mampu sabar. Jadi sabar itu adalah anugerah yang terindah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anugerah terindah. Ya. Bahkan disebutkan, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, an-nafsu matiyatul abdi, jiwa itu atau hati itu sejatinya adalah kendaraan seorang hamba yang dengannya dia berjalan menuju ke surga atau ke neraka. Jadi jiwa kita itu kendaraan. Kalau diumpamakan kendaraan, maka jiwa atau hati kita itu adalah kendaraan kita yang kita pakai untuk menuju ke tujuan. Mau kemana nih? Ke surga atau ke neraka? Ke surga atau ke neraka. Dan hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kendaraan itu alat kendalinya. Kalau kuda berarti tali kekangnya gitu ya. Kalau mobil atau motor berarti setirnya. Apa itu setirnya, tali kekangnya, kendalinya apa? Itu apa? Sabar. Tali kekangnya itu sabar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Tali kekang pengendali daripada jiwa kita itu kesabaran. Ya, tali kekangnya. Karena ketika seseorang misalnya ditimpa dengan suatu musibah atau satu bala gitu ya, lalu kemudian dengan rahmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dia sanggup mengontrol dan mengendalikan jiwanya, mengendalikan hatinya, ya,
menuju kepada ketaatan kepada Allah dengan hal-hal yang tadi menjalankan perintah Allah. Ketika ditimpa musibah dia semakin taat, semakin patuh gitu ya. Hatinya dikendalikan, disetir menuju ke arah situ. Dipalingkan hatinya dari berkeluh kesah kepada Allah, dipalingkan hatinya dari berbuat dan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, terus dikontrol sama dia. Nah, orang yang seperti itu maka berarti kontrol kendalinya bagus, dan itu anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi hadis dikatakan apa? Tidaklah ada anugerah yang Allah berikan kepada si hamba yang lebih baik daripada anugerah sabar, daripada anugerah sabar. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kalau kita bicara terkait dengan kekuatan jiwa kita, di sini kata beliau, ya, an-nafsu laha quwatan. Jiwa kita itu memiliki dua power, dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu, dan yang kedua adalah kekuatan untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri dari sesuatu. Jadi jiwa kita, hati kita itu diberikan oleh Allah dua power, dua kekuatan. Kekuatan pertama apa? Untuk melakukan sesuatu, dan kekuatan yang kedua untuk menghindar dan menahan diri dari terjatuh ke dalam suatu ya atau sesuatu gitu ya. Jadi mengerjakan dan menghindarkan itu dua kekuatan yang kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di mana posisi sabar di sini? Di mana posisi sabar? Maka hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan, ketika kendali dirinya itu bagus, yang tadi kesabarannya bagus, dia punya kontrol kendali jiwanya yang bagus, maka ketika hatinya, ketika dia diperintahkan dan disyariatkan untuk mengerjakan suatu perintah misalnya, ya, mengerjakan suatu perintah, atau disyariatkan dia untuk meninggalkan suatu larangan misalnya, maka kesabarannya itu mampu mengontrol dan mengendalikan dia, sehingga ketika dia dilarang satu perkara, terhadap satu perkara, maka dia sanggup mengerjakan itu, sanggup untuk meninggalkan perkara itu maksudnya. Ketika dia diperintah oleh Allah untuk mengerjakan satu perkara, maka kendali sabarnya itu sanggup untuk dia arahkan menuju ke perkara tersebut. Gitu ya, Masya Allah. Jadi sabar itu sangat penting, karena dia bukanlah hanya sebatas, bukanlah hanya semata sabar ketika mendapatkan bala, namun juga sabar ketika mengerjakan perintah dan sabar ketika meninggalkan larangan. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, itu adalah definisi dari apa yang diinginkan dari kalimat sabar. Semoga Allah Taala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu dan bisa menjadi hamba yang sabar ya dalam menjalani kehidupan. Amin Allahumma amin. Baik, sampai sini Bapak-Bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya berarti mengerti semua insya Allah ya. Materi yang disampaikan insya Allah tersampaikan. Dan insya Allah sedang tidak dalam kondisi memiliki masalah ya, sehingga tidak ada perlu untuk ditanyakan. Dalam kondisi baik-baik saja insya Allah ya. Nah, dalam kondisi baik-baik saja. Jadi tidak perlu menyampaikan sesuatu insya Allah. Dalam kondisi baik-baik saja insya Allah. Atau mungkin tadinya mau berkeluh kesah, tapi ketika mendapatkannya jadi nggak jadi deh nanyanya gitu. Tadinya udah mau mengeluhkan, tapi ternyata dapat materi, nggak usah dia, berarti nggak usah berkeluh kesah. Alhamdulillah, berarti ilmunya sampai. Ya, berkeluh kesahnya nanti ya ketika kita sujud atau ketika kita nanti di sepertiga malam terakhir insya Allah ya, kita diberikan taufik untuk bisa bangun dan kemudian kita rukuk dan sujud kepada Allah, yuk silakan. Pada waktu itu, momen itu silakan berkeluh kesah kepada Allah karena Allah sangat cinta, sangat sayang kepada hambanya yang menyandarkan segala hidupnya kepada Allah itu ya. Allah sangat jauh dengan makhluk beda. Makhluk itu kan semakin seseorang
meminta, semakin seseorang mengandalkan, itu kan semakin gak suka ya. Dikit-dikit ngandelin dikit, itu nggak suka, makhluk tuh begitu nggak suka. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala justru malah sangat suka. Yang itu menunjukkan akan kelemahan kita, kita memperlihatkan diri lemah di hadapan Allah. Gitu kan? Maka salah satu dari buah tawakal itu, kenapa tawakal itu adalah disukai dan dicintai Allah, karena dengan tawakal, dengan seseorang menyandarkan dan menyerahkan urusan kepada Allah, menunjukkan ya dia sedang memperlihatkan kelemahan dia di hadapan Allah, menunjukkan kelemahan dia di hadapan Allah Taala. Baik, sudah masuk waktu Isya, tidak ada yang ditanyakan, berarti kita tutup. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau ada yang tanya berarti dilanjut setelah maghrib Isya, setelah adzan. Tidak ada ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla ya menerima dan menjadikan pertemuan kita ini sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita semuanya, dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang dirahmati olehnya, dan jadikannya sebagai wasilah turunnya kasih sayang Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk lingkungan kita. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan berikan kepada kita keistiqomahan, berada di atas jalannya yang lurus hingga akhir hayat kita ya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.